Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fuad. Saya dosen S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Pada video pembuka kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah manajemen keuangan dengan berkode MNJF 6006 berbobot 3 SKS dan diberikan pada mahasiswa pada semester 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan Anda akan memperoleh gambaran utuh tentang mata kuliah, yaitu terkait dengan deskripsi, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran dan metode pembelajaran serta sistem penilaiannya. Mata manajemen keuangan merupakan mata kuliah yang akan menjelaskan mahasiswa tentang konsep dan juga teori dan praktik bagaimana mengelola keuangan perusahaan sehingga mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengambil 3 keputusan manajemen keuangan, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen. Mata kuliah ini didesain dengan menggunakan pendekatan outcome-based education, dan desain besar dari mata kuliah ini dengan menggunakan case-based learning dan project-based learning yang akan diberikan di paruh semester pertama dan paruh semester kedua. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini terdiri dari 4 capaian pembelajaran. Yang pertama adalah menguasai konsep dan ilmu dasar manajemen keuangan, yaitu fungsi keuangan, suku bunga, nilai waktu uang, analisis laporan keuangan. Yang kedua adalah menganalisis penilaian aset keuangan, yaitu obligasi dan saham, serta risiko dan tingkat pengembalian. Capaian pembelajaran yang ketiga adalah mengevaluasi keputusan investasi melalui penganggaran modal dan manajemen kerja. Capaian yang keempat adalah merumuskan keputusan pendanaan dan dividen untuk penciptaan nilai bagi pemegang saham. Pada mata kuliah ini, materi akan dibagi menjadi 4 blok, yang mana 4 blok ini selaras dengan capaian pembelajaran yang ingin dicapai. Blok yang pertama itu adalah ilmu dasar manajemen keuangan. Ilmu dasar manajemen keuangan terdiri dari fungsi keuangan, suku bunga, nilai waktu uang, analisis laporan keuangan. Kemudian yang blok kedua adalah penilaian aset keuangan. Ini mahasiswa nanti akan belajar tentang bagaimana menilai obligasi, saham, kemudian mengestimasi risiko dan tingkat pengembalian atau CAPM. Blok yang ketiga adalah keputusan investasi. Di dalam keputusan investasi, mahasiswa akan belajar tentang penganggaran modal, menentukan apakah proyek dari sebuah bisnis itu layak dijalankan atau tidak. Kemudian mahasiswa juga mempelajari tentang manajemen model kerja. Blok yang keempat adalah keputusan pendanaan dan dividen. Di blok ini, mahasiswa akan belajar tentang biaya modal dan bagaimana menentukan struktur modal optimal. Dan yang terakhir, mahasiswa juga akan belajar tentang kebijakan dividen. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini terbagi menjadi 3, luring atau tatap muka, yang dilakukan selama 16 pertemuan, 14 pertemuan materi, dan 2 pertemuan ujian, UTS dan UAS. Kemudian mata kuliah ini juga akan disupport dengan pertemuan sinkronus dan juga asinkronus, di mana mahasiswa bisa belajar mandiri atau mengakses media pembelajaran yang diberikan di LMS Cipejar. Di mata kuliah ini akan diberikan 2 tugas besar, yaitu case-based learning dan project-based learning. Case-based learning itu diberikan di paruh pertama semester. Ini akan menganalisis perusahaan real di dalam keuangan. Kemudian yang di paruh kedua, mahasiswa akan diminta untuk memilih satu perusahaan dan mahasiswa akan menganalisis secara umum tentang kondisi kesehatan keuangan perusahaan. Kemudian mahasiswa akan diminta untuk membuat 3 kebijakan atau 3 keputusan keuangan yang menjadi dasar dari apa fungsi manajemen keuangan. Metode pembelajaran ada 4. Kita akan melakukan diskusi kelompok di kelas, studi kasus juga di kelas, kemudian ada latihan terbimbing dengan soal-soal tugas rutin setiap minggu, dan yang terakhir adalah presentasi dari hasil diskusi atau presentasi dari studi kasus ataupun presentasi dari proyek. Sistem penilaiannya, kami akan menggunakan 3 basis evaluasi. Basis yang pertama adalah aktivitas partisipatif. Aktivitas partisipatif ini merupakan partisipasi mahasiswa dalam kelompok ketika ada case study dan project base, dan ketika mahasiswa ketika ada hasil diskusi di dalam kelas, bagaimana mahasiswa berpartisipasi dalam diskusi tersebut. Kemudian basis evaluasi yang kedua adalah case study dan project base.
learning, di mana ada dua komponen penilaian di sini, yaitu komponen laporan dan komponen presentasi. Di dalam laporan, mahasiswa akan mendapatkan proporsi sebesar 35% dari total nilai keseluruhan, dan presentasinya akan mendapatkan proporsi 15% dari total nilai keseluruhan. Kemudian basis evaluasi yang ketiga adalah pengetahuan. Di sini akan terdiri dari 3 komponen, yaitu tugas, kemudian ada UTS dan ada UAS. Masing-masing untuk tugas adalah 10%, untuk UTS sebesar 15%, dan untuk UAS adalah 15%. Demikian gambaran utuh tentang mata kuliah manajemen keuangan. Berikutnya saya berkesempatan untuk mendemonstrasikan bagaimana proses pembelajaran yang terjadi di mata kuliah ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Alhamdulillah ya. Oke, baik teman-teman, kita ketemu lagi di pertemuan ketiga di mata kuliah manajemen keuangan. Tapi sebelum kita melaksanakan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai? Baik teman-teman, kita ketemu lagi dan di hari ini kita punya topik baru, yaitu tentang nilai waktu uang. Oke, jika teman-teman saya tanyakan, kira-kira apa yang akan kalian pilih? Opsi A atau opsi B? Opsi A itu adalah kalian dapat uang 10 juta hari ini. Kalau opsi B, kalian dapat 10 juta, tapi 3 tahun lagi. Mana yang kalian pilih? Oke. Kenapa kok A? Alasannya? Ada yang mau menjawab? Kenapa kok opsi A? Coba, silahkan Mbak. Soalnya kalau misalnya saya dapat uang 10 juta hari ini, itu beda sama saya dapat 10 juta 3 tahun lagi. Saya di 3 tahun lagi dapat uang 10 juta, mungkin bagi saya itu 5 juta. Oke. Benar sekali ya. Jadi kalau mungkin kalau tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu, 10.000 itu kita bisa dapat nasi pecel sama lauknya telur gitu kan. Tapi hari ini belum tentu kita beli nasi pecel sama lauk telur itu harganya 10.000. Mungkin bisa jadi 12.000 atau 13.000. Nah, itu yang dinamakan dengan nilai waktu uang. Bahwa uang itu punya masa nih. Ketika waktu bergerak, maka uang itu juga akan berdampak. Entah itu menurun atau meningkat. Oke. Kalau menurun disebut sebagai depresiasi. Kalau naik dia disebut sebagai apresiasi. Oke. Nah, apa saja sih yang mempengaruhi nilai waktu uang? Kira-kira. Apa sih? Secara intuisi, kira-kira menurut teman-teman yang buat uang kita 10.000 atau 1 juta sekarang itu menjadi tidak lagi sama berharganya di 1 tahun yang akan datang itu apa kira-kira? Karena kenaikan suku bunga dan adanya inflasi. Oke, betul sekali Mbak ya. Jadi salah satunya atau salah duanya ya, karena jamnya 2 tadi itu. Nah, salah duanya itu kenaikan suku bunga yang pertama. Oke, kenaikan suku bunga, kemudian inflasi juga menurunkan nilai mata uang. Kenapa? Ini ya kita lihat. Kalau kita lihat di sini, yang warna hijau itu adalah ketika kita menempatkan uang dan kita mendapatkan imbal hasil sebesar BI rate, suku bunga BI, yaitu 5,75. Oke. Nah, yang merah itu ketika kita punya uang dan kita simpan di bantal. Karena ada inflasi, semakin waktu bergerak, maka nilai uang itu juga akan turun. Tapi kalau kita tempatkan di instrumen seperti deposito, tabungan, yang dia memberikan imbal hasil sebesar 5,75 sesuai dengan suku bunga BI rate, maka nilai waktu kita akan naik seperti grafik yang hijau. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa suku bunga itu bisa menyebabkan nilai waktu uang yang
bisa menurunkan nilai waktu uang. Karena suku bunga kalau dia tinggi, maka nilai uang kita biasanya akan menjadi apa? Oke. Apa artinya? Jadi gini. Kalau suku bunga BI rate itu tinggi, maka imbal hasil kita untuk melakukan deposito atau obligasi biasanya ikut tinggi atau turun? Ikut tinggi. Kalau imbal hasil tinggi, maka orang akan berminat untuk investasi atau enggak? Ya. Kalau orang berminat untuk investasi, maka uang yang dipegang dia habis untuk investasi. Akibatnya apa? Mereka kekurangan atau porsi yang seharusnya dipakai untuk konsumsi menjadi digunakan untuk investasi. Kalau konsumsinya menurun atau uangnya orang-orang itu untuk membeli barang itu ternyata berkurang, maka permintaan sebuah barang juga akan menurun. Permintaan yang menurun akan apa? Menurunkan harga. Ya, ayo. Permintaan ketika barang nih, banyak yang nggak pengen beli barang itu, maka biasanya pedagang menjualnya lebih murah atau lebih mahal? Lebih murah. Artinya, kalau suku bunganya tinggi, inflasinya turun. Kalau suku bunganya rendah, inflasinya naik. Maka kalau dihubungkan dengan nilai mata uang, juga seperti itu. Itu ya. Oke, teman-teman, maka setelah sesi ini, teman-teman diharapkan mampu yang pertama adalah menjelaskan konsep mengapa uang memiliki nilai waktu dan membedakan bunga sederhana dengan bunga majemuk. Oke. Yang kedua, menghitung future value dan present value. Yang ketiga itu mengaplikasikan menggunakan rumus ya, menggunakan Excel. Dan yang keempat adalah pengambilan keputusan. Jadi harapannya teman-teman kalau sudah punya ilmu ini bisa digunakan atau sebagai bekal untuk pengambilan keputusan. Oke. Sekarang kita menyambung materi yang lalu. Pertemuan pertama kita sudah berbicara tentang manajemen keuangan. Manajemen keuangan itu seorang manajer keuangan itu fungsi utamanya adalah memaksimalkan nilai saham atau memaksimalkan kekayaan shareholder, pemilik saham. Intinya seperti itu. Jadi kita itu tugasnya utama adalah bagaimana bikin pemilik perusahaan itu kaya, semakin kaya. Itu tugasnya seorang manajer keuangan. Oke? Tapi kita punya banyak hal yang bisa dibahas di situ. Kemudian di pertemuan kedua kita juga sudah membahas tentang suku bunga, inflasi, premi resiko, dan pasar keuangan. Oke, maka tadi teman-teman juga sudah bisa menyambungkan antara suku bunga dengan nilai mata uang. Nah hari ini kita akan belajar tentang nilai waktu uang. Teman-teman, jika Anda menabung 1 juta dengan bunga 6% per tahun, menurut Anda berapa nilainya 2 tahun lagi? Silahkan dibatin dulu, tidak usah disampaikan. Mari kita pelajari dulu konsep dari future value dan present value. Oke. Oke, kita cek lagi. Nah, apa itu present value? Present value itu kebalikan dari future value. Kalau future value itu kita punya uang sekarang, kita investasikan dan kita pengen tahu berapa sih uang kita yang selama 5 tahun yang akan datang. Tapi kalau present value, kita punya investasi, tahun kelima itu uang kita akan menjadi, kita tahu jumlahnya berapa, terus kita pengen tahu nih, nilai sekarangnya dari uang kita yang ke depan itu berapa sih? Bingung guys. Jadi gini. Present value itu digunakan ketika kita ingin menaksir nilai sekarang dari total kekayaan yang akan kita peroleh di masa yang akan datang. Misalkan, kalian punya bisnis,
Kalian punya bisnis, kalian memprediksi bahwa penjualannya sebesar 1000 eksemplar dalam 1 tahun misalkan. 1000 pieces dalam 1 tahun. Ternyata setelah dikalkulasi total 5 tahun itu harta kalian itu jumlahnya adalah 1 M. Untuk bisa dapat 1 M itu kalian mengeluarkan modal misalkan 500 juta. Nah, apakah 1 M itu benar-benar untung bagi kalian? Karena 500 jutanya kalian keluarkan sekarang atau 5 tahun yang akan datang? Sekarang, karena itu adalah modal usaha. Tapi 1 M-nya itu kita dapatnya 5 tahun yang akan datang. Nah, 1 M itu kalau dinilai sekarang kan berapa sih? Agar dia bisa dibandingkan dengan yang 500 M gitu ya. Kok 500 M, 500 juta, sorry. Oke. Nah, ini future value-nya 50 juta, berapa sih nilai present value-nya? Seperti itu. Misalkan Anda ingin punya 50 juta dalam 8 tahun. Jika investasi memberi imbal hasil 8% per tahun, berapa yang harus disiapkan hari ini? Maka kalian tahu nih 50 jutanya itu 5 tahun yang akan datang. Berapa sih kita nyicilnya gitu ya. Nah, berarti present value-nya adalah 50 juta dibagi 1,08 dipangkatkan 8 karena 8 tahun yang akan datang. Ketemunya adalah present value-nya adalah 27 juta 013.444. Oke kan? Nah, berarti kalian kalau pengen punya uang 50 juta 8 tahun yang akan datang, kalian harus punya uang 27 juta. Ya. Diinvestasikan dengan imbal hasil sebesar 8%. Kalau hanya uang 27 juta tanpa diinvestasikan, bisa jadi 50 juta enggak? Ya enggak. Harus diinvestasikan dengan imbal hasil 8%. Itu adalah ilmu dasar ketika kita ingin merencanakan hari tua. Makanya teman-teman lihat dulu. Raditya Dika. Dia adalah salah satu artis yang sudah financial freedom. Artinya apa? Dia sudah memproyeksi di usianya dia mentok itu berapa ya? Kan oh ya kalau usia kita berapa ya? Tapi usia yang terlama yang mungkin bisa diperkirakan oleh dia itu berapa? Dia ingin tiap hari di usia tersebut menghabiskan uang dengan nilai sekarang itu berapa? Misalkan saya habitnya sekarang sebulan itu habis 1 juta. Maka saya juga 1 juta itu saya sudah merasakan kenyamanan. Saya ingin merasakan kenyamanan yang sama di 65 tahun yang akan datang. Apakah saya harus punya uang 1 juta? Ya enggak dong. 65 yang akan datang kan nilainya enggak 1 juta. Dengan kenyamanan yang sama. Maka saya harus memproyeksikan itu. 65 yang datang ternyata untuk mendapatkan kenyamanan sebesar 1 juta per bulan, itu nilainya misalkan 5 juta. Maka kita harus punya uang 5 juta. Nah, terus usia kita berapa? 5 juta itu untuk berapa hari? Dikalikan, baru ditarik lagi. Nah, itu adalah ilmu dasarnya adalah dari sini. Jadi itu yang disebut sebagai financial freedom. Dia akan mendapatkan kenyamanan yang sama, standar hidup yang sama dengan sekarang ketika di masa tua. Gitu ya. Jadi tidak mikir-mikir lagi. Oke. Sekarang kita cek pemahaman kalian, tapi ternyata sudah ada jawabannya di sini. Nilai sekarang dari 1 juta diterima 1 tahun lagi dengan diskon rate 10%, maka jawabannya adalah B ya, 909 ya. Oke. Oke, kita lihat sekarang saya ingin teman-teman kita lakukan yang disebut sebagai think, pair, dan share. Pertama, teman-teman pahami dulu ini pertanyaannya. Kemudian coba dipikirkan sendiri dulu. Dihitung menggunakan device-nya masing-masing. Bisa pakai laptop, bisa pakai HP. Habis itu, sebentar aja ya. Habis itu teman-teman bisa diskusi dengan teman sampingnya. Dan terakhir nanti akan saya minta teman-teman untuk memaparkan, sharing tentang jawabannya. Oke, silakan. Oke, sudah ya. Coba kelompok yang pertama, silakan
sini Pak ya. Di depan. Berdiri lah. Di depan lu langsung menjelaskan aja. Bertiga. Satunya di sini, satunya di sana. Dua gitu. Oke, silakan. Apa pendapat dari kelompok kalian? Oke, pendapat dari kelompok kami, apabila kami dikasih dua pilihan dengan suku bunga yang sama, yang pertama antara opsi A yang kita terima saat ini, lalu kita investasikan ke deposito dan kita mendapatkan imbal hasil 7% per tahun, dan opsi B yang dicicil 23% dan dengan deposito yang sama, maka kami lebih memilih yang opsi A. Alasannya apa? Alasannya ya karena kalau kita melihat secara kuantitasnya, apabila kita menabung 100 juta ini selama 5 tahun ke depan dengan diskon rate dengan suku bunga 7%, kita akan mendapatkan uang sebesar 140 juta rupiah. Oke. Tapi kalau kita mendapatkan kalau kita mendapatkan 23 juta per bulan, maka uang yang kita terima hari ini tuh hanya 81 juta saja. Berarti kalau selisihnya dari 100 juta yang kita terima hari ini sama yang kita terima di 5 tahun dengan opsi B, itu ada perbedaan sekitar 19 juta. Oke. 81 itu nilai sekarang atau nilai nominal? Nilai sekarang, Pak. Oke. Kalau sudah tepuk tangan dulu dong. Oke, terima kasih. Oke, jawaban yang sangat bagus menurut saya. Tapi ada satu hal yang pengen saya tekankan lagi atau klarifikasi ya. Jadi jawabannya tadi sangat tepat sekali bahwa ketika mensimulasikan kita dapat opsi A atau opsi B, apakah kita pilih di antara dua opsi ini? Kalau kita dapat uang tunai sekarang, maka kita asumsinya kita harus gunakan uang ini dengan nilai atau inflasi saat itu juga, atau kita investasikan lagi, gitu kan? Kalau diinvestasikan lagi adalah totalnya kita dapat 100 juta kalau diinvestasikan dengan diskon rate-nya adalah 7%, kita dapatnya 140 juta tadi ya. Nah, yang ini berarti tadi kalau dihitung di sini ini 23 juta dicicil selama 5 tahun, kemudian di present value kan nilainya adalah 81 juta. Oke. Ada yang pengen punya pandangan kritis terkait dengan apa yang dipresentasikan? Yang dipresentasikan tadi itu sudah benar, tepat, cara berpikirnya bagus. Tapi ada yang melihat sedikit sesuatu enggak yang perlu dikritisi? Yaitu, kalau opsi A direinvestasikan, maka opsi B harusnya juga direinvestasikan. Maka begitu kita dapat 23 juta, ya kita investasikan. Kalau tahun kedua kita dapat 23 juta lagi, ya kita investasikan lagi. Jadi pembanding antara opsi B, kalau di ini direinvestasikan, maka opsi A dan opsi B harus sama-sama direinvestasikan. Oke. Kalau misalkan tanpa direinvestasikan, maka pembandingnya ya sama-sama nggak direinvestasikan. Maka kita dapat 100 juta dan ini dapat 81 juta. Oke, gitu ya. Tapi kalau ini direinvestasikan, maka ini juga harus direinvestasikan. Gitu ya. Oke. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah. Ini ya. Sekarang kuis cepat. Kita evaluasi nih pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, future value dari 2 juta selama 3 tahun. 8%, berapa? Berapa, Mas? 2.519.000. Oke, benar ya. Kemudian, paham semua kan? 2.519.000 kan?
Lewat Excel gampang, lewat itu juga gampang. Discount rate naik, maka PV suatu arus kas masa depan akan turun atau naik. Kalau discount rate-nya naik, maka present value arus kas yang ada di masa depan itu akan turun atau naik? Turun. Oke. Yang ketiga, nominal 24% per tahun digandakan bulanan, maka efektif annual rate-nya berapa? Tadi pakai rumus EAR. Kita suku bunga nominalnya adalah 24% per tahun. Dibayarkan bulanan. Berapa? 1. Tadi itu rumusnya apa? 27 juta, 27%, 27,11%, Pak. Oke, 27,11%. Oke ya. Nah, saya rasa paham semua juga ya, sudah ya. Alhamdulillah. Maka kita lakukan rangkuman dulu. 1. Uang itu punya nilai waktu. Salah satunya adalah karena ada peluang yang kita lewatkan untuk mendapatkan uang di hari itu juga. Atau ada inflasi dan ada risiko. Kita nggak tahu ke depan seperti apa, ya. Sebelum ada COVID, orang-orang nggak ada yang menyangka bahwa akan ada situasi di mana mereka nggak boleh keluar dari rumah, gitu kan? Nah, kondisi-kondisi itu disebut sebagai risiko, kan? Yang akan menurunkan nilai uang di masa yang sekarang ini. Kemudian kalau present value, future value itu kita punya uang sekarang, kita investasikan berapa uang 5 tahun yang akan datang. Jadi kita maju. Tapi kalau present value kita, uang yang di masa yang datang, kita mundurkan lagi di masa sekarang. Ya. Kemudian ada EAR dan frekuensi, artinya bahwa seberapa sering bunga itu digandakan, ya kan? Maka itu akan meningkatkan efektif annual rate. Yang awalnya cuma 12%, tapi jika 12% per tahunnya itu dibayarkan per bulan, tadi ditunjukkan bahwa nilainya adalah 12, berapa persen gitu ya, ada kenaikan. Kemudian ketika kita memiliki arus kas yang beragam, maka kita tinggal bisa menggunakan Excel, kita bisa menggunakan net present value. Oke ya. Nah, silakan teman-teman berpikir kira-kira ada nggak keputusan keuangan pribadi kalian yang akan kalian ubah setelah ikut kelas ini. Ya, kalian tulis, nanti kita masukkan di forum diskusi di Cipejar ya. Oke. Nah, tugas dari bukan minggu depan, tugas mandirinya, teman-teman bisa mengerjakan problem set tentang nilai waktu uang 6 soal, kemudian dikumpulkan di pertemuan kelima, filenya adalah Excel plus laporan PDF, kemudian pertemuan keempat nanti kita akan berbicara tentang anuitas dan amortisasi. Anuitas itu bagaimana bank menghitung cicilan KPR, ya kan, cicilan perbankan lah, intinya seperti itu. Dan itu ada kaitannya dengan apa yang kita pelajari hari ini tentang time value of money atau nilai waktu uang. Itu saja teman-teman. Terima kasih sudah hadir di kelas ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan teman-teman benar-benar paham. Kita jumpa lagi minggu depan berbicara tentang anuitas. Selamat siang, sampai jumpa minggu depan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.